Jerapah, oh jerapah, kenapa leher engkau panjang? Macam mana aku tak panjang? Makanan aku tinggi, makanan aku tinggi. Jadi cuy, lu pernah kepikiran nggak kenapa ya leher jerapah tuh panjang banget? Kayak pakai magic gitu loh. Jadi karena jerapah itu udah ngalamin evolusi keren yang bikin dia itu beda dari hewan lain. Dulu lu tahu nenek moyang jerapah tuh nggak punya leher sepanjang sekarang. Jadi karena harus bersaing buat makan daun-daun tinggi di pohon, mereka tuh mulai ngembangin lehernya pelan-pelan selama jutaan tahun. Ingat, jutaan tahun. Jadi mereka tuh upgrade gitu supaya dapat makan daun-daun yang tinggi. Oke, di video ini gue bakal ngajak lo ngulik cerita panjang soal evolusi jerapah dari nenek moyangnya yang kecil sampai jerapah super kece dengan leher panjangnya yang jadi ikon. Jadi siapin cemilan lu, let's go. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang evolusi, yuk kita kepo dulu KTP ilmiah dari jerapah ini biar lu nggak cuma tahu bentuknya tapi juga lu tahu sebenarnya siapa dan dari geng mana nih jerapah. Jadi jerapah ini masuk ke kerajaan Animalia. Jelas dong dia itu hewan sejati, bukan tanaman berkaki. Kemudian dia masuk ke filum Chordata, artinya dia tuh punya tulang belakang. Jadi nggak cuma panjang doang tapi juga kokoh. Si jerapah keren. Lalu dia masuk ke kelas Mamalia, yaitu hewan menyusui kayak lo waktu bayi. Jadi jerapah tuh masuk geng berdarah hangat sama kayak lu. Dia satu geng sama lu. Kemudian dia masuk ke Ordo Artiodactyla. Ini kelompok hewan berkuku gelap. Jadi dia tuh masih satu circle sama sapi, rusa, unta. Tapi jelas dia paling stylish sih. Terus dia masuk ke family Giraffidae. Jadi keluarga eksklusif yang isinya cuma dua, yaitu jerapah sama okapi. Saudaranya yang misterius dan pendek. Jadi bisa dibilang dia tuh dari keluarga kecil tapi elit, si jerapah ini. Kemudian dia masuk ke genus Giraffa dan spesiesnya adalah Giraffa camelopardalis. Namanya tuh panjang banget kayak lehernya. Tapi lo tahu namanya tuh gabungan dari kata camel yaitu unta dan leopard yaitu macan tutul. Ya soalnya tuh orang mikir keras jerapah tuh kayak hasil silang antara unta sama macan tutul. Serius, dulu tuh manusia bingung banget nah sama nih jerapah. Badannya besar kayak unta dan bulunya tuh kayak macan tutul. Udah dah, untung namanya udah ada ya. Jadi kita sekarang tinggal nikmati aja tuh namanya jerapah. Jadi intinya jerapah tuh punya klasifikasi ilmiah yang keren dan unik banget. Dari mamalia biasa sampai dia tuh naik kasta jadi ikon leher panjang sejagat raya. Percaya nggak percaya, lo tahu nenek moyang jerapah tuh dulu nggak sepanjang sekarang lehernya, beneran. Jadi mereka tuh dulu hidupnya pendek dan polos, belum jadi tiang listrik berjalan kayak sekarang. Salah satu nenek moyangnya itu namanya Paleotragus. Dia tuh hidup sekitaran 20 juta tahun yang lalu. Nah si Paleotragus ini bentuknya mirip rusa atau okapi. Jadi lehernya tuh masih normal, belum nggak ngotak kayak jerapah sekarang. Terus ada lagi Civaterium. Nah ini lebih gede nih badannya, tuh hampir kayak badak. Tapi lehernya tuh masih belum panjang juga cuy. Ya jadi bisa dibilang mereka tuh masih tahap calon jerapah. Nah ini nih kira-kira 7 juta tahun yang lalu mulai tuh muncul jerapah-jerapah purba dengan leher yang makin panjang. Salah satunya adalah Giraffa jume yang mulai kelihatan ngangkang. Gaya khas jerapah kalau lagi minum. Jadi pertanyaannya sekarang satu, kenapa lehernya tuh bisa panjang? Nah jadi lu tahu karena saingan makanan makin banyak cuy. Jadi semua hewan tuh mau makan daun, tapi daun di bawah udah habis. Jerapah yang lehernya sedikit lebih panjang itu lebih banyak daun, lebih sehat dan lebih banyak anak. Terus diwarisin deh gen leher panjang itu. Lama-lama makin panjang ya makin bom deh. Jadilah si jerapah modern yang lehernya tuh bisa bikin orang ngedongak sampai pusing. Tapi lo tahu ilmuwan dulu tuh sempat debat panjang soal ini. Ada yang bilang leher jerapah panjang itu buat makan, tapi ada juga yang bilang cuy ini tuh bukan buat makan doang, tapi buat berantem juga. Tapi itu emang beneran jerapah jantan itu emang suka adu leher buat rebutan cewek. Jadi mereka tuh japet-jabetin leher kayak ninja. Jadi makin panjang leher makin keras nyabetnya, makin ganteng di mata jerapah betina. Piwiu. Jadi bisa disimpulin evolusi jerapah leher panjang itu kombo antara lapar dan cinta. Lapar daun dan haus perhatian. Ini ada gong lagi nih. Jadi setelah jutaan tahun berevolusi, jerapah tuh nggak cuma leher panjang doang, tapi juga dapat upgrade fitur-fitur keren kayak karakter game yang udah level maksimal. Yang pertama lo tahu jantung super kuat. Lu bayangin aja, jerapah itu lehernya sampai 2 meter lebih dan jantungnya itu harus ngedorong darah ke otak yang lebih tinggi banget. Jadi jantung jerapah tuh di-upgrade lebih gede dan kuat banget, bisa ngalahin power mesin cuci, lo tahu. Beratnya itu bisa 11 kg untuk jantung doang. Jadi gak heran tekanan darah itu tinggi banget. Tapi heran banget dia tuh gak kena darah tinggi kayak lu kalau lagi pusing.
Kayaknya dia punya sistem anti hipertensi bawaan deh. Lu bayangin aja kalau dia hipertensi, siapa yang mau ngurus? Yang kedua, dia punya katup anti mabok pas nunduk. Nih paling gokil nih. Jerapah tuh sering harus nunduk buat minum air. Jadi kalau manusia punya tekanan darah segede jerapah, mungkin nunduk itu bisa pingsan cuy. Tapi jerapah ini punya katup khusus di lehernya buat ngatur aliran darah biar nggak jeblok ke otak. Baru deh dia bisa minum dengan tenang. Selanjutnya, lidah hitam panjang dan lentur. Jadi lidah jerapah itu bisa panjang sampai 50 cm. Panjang banget. Lidahnya ini lentur banget kayak tentakel. Dan lo tahu dia bisa jilat daun dari duri tajam pohon akasia tanpa luka. Jadi skill banget nih. Skillnya tuh 10/10 kalau ambil makanan. Dan yang terakhir, matanya itu strategis. Jadi posisi mata itu di samping kepala dan tinggi banget. Jadi dia tuh bisa lihat musuh dari jauh kayak punya CCTV bawaan dari lahir. Jadi semua adaptasi ini bikin jerapah jadi hewan yang bukan cuma elegan tapi juga efisien buat survive di savana yang panas, tandus, dan penuh predator. Buset dah, bener-bener evolusi yang gila banget. Bisa bikin jerapah ini combo antara anggun dan sadis kalau perlu. Kalau lu masih stay di sini, tunggu gua mau cerita tentang fakta jerapah yang gak masuk akal tapi nyata. Yang pertama, leher panjang tapi tulangnya tuh sama kayak lu. Jadi lu pikir jerapah tuh punya 100 tulang leher? Salah cuy, jadi mereka tuh sama aja sama manusia. Jerapah juga punya 7 ruas tulang leher. Bedanya ruasnya tuh panjang banget. Satu ruas bisa sepanjang lengan manusia dewasa. Gokil banget tuh. Terus yang paling gong, lo tahu jerapah tuh tidur berdiri dan cuma beberapa menit sehari doang. Jerapah tuh cuma butuh tidur sekitaran 30 sampai 2 jam per hari dan kadang mereka tidur sambil berdiri. Kenapa? Ya karena kalau rebahan butuh waktu dan tenaga buat bangun. Bisa-bisa makan besar nih singa kalau nunggu jerapah bangun. Terus lo tahu tendangan dari jerapah ini maut kelas dunia. Satu tendangan jerapah itu bisa bikin singa langsung mampus. Jadi singa itu mikir 2 kali sebelum nyerang jerapah dewasa. Gak usah tanya gue tahu dari mana, gue pernah jadi singa. Udah. Dan yang terakhir, jerapah tuh nggak bisa suara meong, tapi dia bisa suara di malam hari. Jadi banyak yang mikir jerapah tuh nggak punya suara, padahal mereka tuh bisa ngeluarin suara kayak pelan banget tapi di malam hari buat komunikasi sesama jerapah. Cuma telinga jerapah yang lain yang ngerti. Jadi bisa dibilang mereka tuh punya kode suara rahasia yang gak tahu manusia. Nah cuy, ini dia kisah epik dari jerapah si tiang listrik berjalan yang cuma bukan lehernya panjang, tapi panjang juga perjuangannya. Dari awalnya dia tuh hewan yang nongkrong di semak-semak, jadi hewan elegan yang bisa nyentuh langit. Dikit lagi sih. Semua berkat evolusi yang sabar, konsisten, dan agak ngadi-ngadi juga dikit. Jadi ya kalau lu lihat jerapah lagi makan daun sambil nyantai, jadi ingat aja, itu bukan cuma gaya, itu hasil dari seleksi alam jutaan tahun atas kesabaran jerapah. Oke deh, ini aja tentang jerapah. Buat lu yang tahu fakta-fakta lain tentang jerapah, komen ya. Makasih udah nonton.